Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa kumpul di sini di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Baik ini teh. Baik. Alhamdulillah. Dan semoga jadi wasilah kita pulang dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Selawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnahnya. Salam takzim kami wabil khusus kepada Bapak Ustadz Toto Syarif. Sehat, alhamdulillah. Dan tentu juga Bu Oktri Manesa, silakan. Semoga Allah selalu muliakan Bu Dokter, alhamdulillah ya. Jadi OMDC, nah singkatannya di situ. Tahu nggak apa? OM-nya? Ya ini OM-nya, Oktri Manesa. Emang dikira selama ini OM-nya apa? Om Dental Center. Masa om ini? Masya Allah. Doain beliau-beliau ya, yang punya tempat klinik atau tempat luas atau toko kayak apa kayak banyak, tapi yang malah dipakai buat ngaji nggak banyak ya. Maka semoga ini jadi keberkahan dan kita bersaksi bahwa datangnya kita ke sini bisa jadi pahala jariah bagi beliau insyaallah. Ya, beliau alhamdulillah. Udah pada nikah belum ini teh? Iya, kalem, tenang dulu ya. Saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin, tenang. Saya nanya karena katanya kajian milenial. Pasti bilang milenial. Oke, ntar dulu. Ini setahu saya wajah milenial nggak begini. Masya Allah. Iya betul ya. Oh mungkin yang dimaksud jiwanya milenial terus ya. Allah ngeles saja gitu. Alhamdulillah. Yang sudah nikah ini suami-suaminya bukan? Ya. Iya. Jadi berarti satu suami bawa berapa istri ini? Apa ulangi judulnya? Berarti suka nonton drama Korea? Enggak? Bagus. Tapi pernah nonton? Emang indah? Ini fakta dulu ya, fakta ya. Izin, di Jepang punten banyaknya film porno karena di sana mereka banyak yang nggak mau nikah. Kalau di Korea sengaja banyaknya drama romantis karena perceraian tinggi. Jadi dibikin nikah tuh indah banget ya. Kayak udah titik puncak kebahagiaan, nggak ada lagi penderitaan ya. Kalau di Indonesia saya bingungnya. Kenapa banyaknya film azab ya? Entah saya ngerasa atau gimana, tadi pas ketawa kenceng kok ngegeter ya? Ya. Gempa ya. Yang itu nggak usah dijawab, yang film azab mah ya. Tapi memang banyak. Tapi memang ya renungan kita aja ya, insyaallah. Kalian baca gerakan bibir saya aja ya. Mangga atau tukar dulu atau gimana? Atau kehalangan apa meureun sinyalnya ya? Oh itu ada, bismillah. Tukar dulu ya. Maaf ya bentar ya. Ininya berarti masih di solasi banin lagi dulu. Solasiban kan namanya yang ini.
Ini dijepit ya atau di sini? Nggak apa-apa. Apa? Oh oh gini. Kurang ke atas mah lah. Oke. Bismillah. Jelas dengeran? Baik, istilah lanjut ya. Kisah cinta tidak seindah di drama Korea. Aduh, iya, bentar ya. Ditempel di baju aja ya. Oke. Tapi nanti diingatkan kondisi ke bawah. Udah nggak apa-apa ya, sini aja ya. Tetap kedengeran kan? Di situ, iya. Ya kalian mah kedengeran, maksudnya tuh. Yang ininya ke situ aja kedengeran. Iya. Udah lanjut istilah. Kisah cinta tidak seindah di drama Korea. Masalahnya begini. Kita samain dulu perspektif indahnya, ya. Indahnya menurut siapa dulu, atau standar indahnya itu apa dulu? Karena kalau sekadar indahnya itu siapa misalkan, kan ini misalkan perempuan, misalkan nanti suaminya datangnya setiap hari pakai kuda putih di Jakarta, naik kuda putih siang-siang tengah hari bolong, geheng nanti suami ibu ya, sambil menggigit setangkai mawar. Kecucuk yang ada ya, yang ada durinya. Masalahnya kan indah tuh bukan itu ya. Karena kalau ditanya nih, pernikahan apa yang paling sukses? Apa yang suaminya tiap hari ngasih iPhone 15 Pro Max? Ya. Atau yang uang bulanannya miliaran? Kan tidak, ya. Tapi yang bisa berhasil menggandeng pasangan dan keluarganya nyampe ke surganya Allah. Masalahnya di drama itu bisa jadi ya punten, tujuannya mungkin masih belum ke surga, dan bahkan mungkin tidak percaya surga, tidak percaya kepada pencipta surganya. Terus udah mas standar bahagia merekanya itu beda sama kita, beda sama standar bahagia yang seharusnya. Pada gitu kita juga jadikan standar bahagia kita sesuai seperti mereka. Pasti capek. Maka kita mesti lurusin dulu nih, apa itu definisi nikmat. Bahkan kalau perlu kita perluas, apa bedanya nikmat sama musibah. Bahkan kalau perlu, apa bedanya azab sama ujian. Karena kita setiap kali nonton film ya, dia dapat masalah, kita lihat, wah dia ujiannya berat banget. Dibilang ujiannya ternyata misalkan dia digebugin. Ketika ditanya kenapa digebugin, habis nyopet. Punten, kayaknya bukan ujian itu, lebih tepatnya mungkin hukuman, ya. Makanya kita samain dulu standarnya. Karena selagi standar bahagia, standar indah, standar nikmatnya masih belum sesuai dengan seperti yang Allah tentukan, maka nanti sulit bahagia. Makanya pernah ngeliat nggak orang yang udah kaya masih stres? Sedangkan pernah ngeliat nggak ada orang yang uangnya mungkin lebih sedikit dari kita tapi lebih bahagia? Nah, jadi kan standar bahagianya juga jadi beda-beda nih. Nah, kita sekarang samain dulu, ya. Bismillah. Pertama dari azab dan ujian dulu. Kan dua-duanya terkesan tidak enak ya. Kita nggak pengen diazab, kita nggak pengen diuji, kita nggak pengen kepahitan. Sedangkan kita berangkat dari standar kepahitan itu ujung-ujungnya cuma dua. Ya, akhir dari kepahitan itu ujung-ujungnya cuma dua. Satu, gugurin dosa. Dua, meninggikan derajat. Ulangi, satu, dosa. Dua, udah cuman itu. Dan demi Allah kita perlu dua-duanya buat ke surga, betul? Bisa jadi ada dosa kita yang belum pantas untuk kehapus karena mungkin amalannya kurang. Karena mungkin amalannya kurang. Karena mungkin amalannya kurang, sholat lupa rakaat. Karena mungkin amalannya kurang, sholat lupa rakaat.
karena mungkin amalannya kurang, sholat lupa rakaat. Karena mungkin amalannya kurang, sholat lupa rakaat. Kok berarti Allah benci ya sama kita, makanya kita dihukum, diazab? Bukan. Hukuman itu tanda sayang. Hukuman itu di dalam Islam ada, tapi dia seperti obat. Nah, kalau dosisnya tepat, sembuh. Kalau dosisnya kurang, nggak sembuh. Kalau kebanyakan dosis, overdosis dulu lah Bu, jangan langsung mati ya. Overdosis ya. Dan satu-satunya yang paling tahu dosis paling tepat untuk hambanya ya penciptanya. Tapi kan pahit kok, kasihan. Amat sangat beruntung orang yang mendapatkan balasan dosanya di dunia. Sok seberat-beratnya kita bikin dosa, dapat masalah apa misalkan di penjara. Di penjara mah dikasih makan Bu, beneran. Di sebagian negeri Konoha misalnya, bahkan bisa pesen pengen ada kulkas di dalam penjaranya. Bisa, tinggal diatur. Asal harganya cocok, betul. Ya. Di Konoha ya. Semoga mendapatkan Hokage yang aman. Masya Allah. Jadi tanda sayang Bu, beneran. Karena sepahit-pahitnya di dunia beneran Bu. Sok masalah yang datang ke sini bawa masalah, pengen nyari ketenangan, balik lagi ke rumah inget sama masalahnya, mikirin masalahnya lagi masih di kasur Bu, empuk. Ya. Teman masih punya, lapar, buka kulkas ada makanan. Hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Karena kalau misalkan dihukumnya nanti di sana alam setelah kematian kan repot. Makan adanya buah zakum, bentuknya seperti kepala setan. Ya. Minum adanya nanah yang mendidih. Ya. Dan menurut hadis ya, seringan-ringannya hukuman untuk penduduk neraka adalah seperti dia dipakaikan sandal dari api neraka. Saking panasnya sandalnya sampai otaknya meleleh. Dia mengira itu yang paling berat, tapi ternyata itu adalah hukuman yang paling ringan. Ya. Karena itu seadil-adilnya tempat di dunia, misalkan mohon maaf ya, menghilangkan nyawa orang 1 kali, maka hukumannya dia dibunuh satu sama nyawanya. Kalau bunuhnya 1000, emang bisa dibunuh 1000 kali. Kalau di sini nggak bisa, di sana bisa. Jadi dibangkitkan lagi untuk dihukum lagi, dibangkitkan lagi, dihukum lagi. Ya. 10 koruptor ketangkep, 1 yang 9 enggak, dia bisa ngambek tuh. Kenapa teman saya yang 9 nggak ketangkep? Tapi setelah 4 tahun jalanin masa hukuman, alhamdulillah ya saya yang ketangkep. Makasih lo udah laporin saya. Gara-gara itu 1, kenal Islam, kenal Allah. 2, alhamdulillah lumayan gugurin dosa. Lebih repot seumur hidup nggak pernah ketahuan, tapi setelah meninggal baru ada balasannya, oh repot ya. Jadi jangan alergi dulu juga Bu dengan yang namanya azab. Ya kita berlindung dari azab juga Allah memerintahkan. Tapi kalau sampai kena, ya sudah. Bisa jadi gara-gara itu kita tambah dekat ke surga Allah nih. Sehingga ini juga harus menghapuskan misalkan, oh aku nggak mau ke tanah suci, kadang suka dibalas di sono gitu ya. 1, itu tidak terbukti secara syariat, karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengingatkan, dunia itu tempat kita beramal, bukan tempat kita dihisab. Ya. Kok tapi ada loh yang dapat kejadian gak enak dan di luar nurul di sana. Ngerti kan di luar nurul? Karena bahasanya saya ngikutin cenah milenial ya.
ada loh dia beneran, maka ya sudah, berarti pahalanya atau dosanya bergugurannya juga tambah banyak. Gak ada yang sia-sia. Mau kecolok, mau ketusuk, mau kejeduk, mau, kan kata Nabi, tertusuk duri ataupun tertusuk duri kecil lukanya, nggak nyampe berdarah-darah kayak gimana. Kalau pokoknya judulnya sakit, pokoknya gugurin dosa. Dan yang paling ngalangin kita ke surga kan aslinya dosa kita, betul? Nabi Adam diusir dari surga, berapa dosanya? 1. Kita mau ke surga dosanya? Tapi masa tobatnya lebih sedikit dari Nabi Adam, ya. Masya Allah. Jadi itu azab, diundang oleh kesalahan sendiri, bukan karena Allah benci, tapi saya menyebutnya fasilitas lah, lumayan. Habis disuruh tobat misalkan nggak mau, disuruh sholatnya dibanyakin, ternyata misalkan masih kendor, sedekahnya dibanyakin, nggak semuanya Allah berikan harta yang berkelimpahan. Fasilitas ya udah, ya. Jadi jangan alergi, ya. Yang kedua tadi ujian. Nah ujian tadi, kalau tadi kan 1 untuk gugurin dosa, kalau ujian berarti untuk meninggikan derajat, ya. Apa bedanya kepahitan yang kita alami ini kalau kita pengen identifikasi ini teh azab apa ujian, ya? Gimana cara kita taunya? Kalau azab biasanya perih banget, wah sakit, menderita, ngejerit, guling-guling kayak tempura, ya. Misalkan kalau untuk ninggiin derajat bisa jadi biasa aja dia. Menurut orang kayaknya ini orang ujiannya paling berat. Menurut dianya enggak, biasa weh, hari-hari weh udah. Ya. Ngerti enggak hari-hari? Ya. Kalau haru-haru bahasa Korea, ya. Day by day. Lagunya Big Bang zaman dulu gitu. Ya. Oh tahu. Maka itu dia. Untuk ninggiin derajat. Masuk lihat, coba lihat. Para nabi pahala jelas banyak, dosa terampuni, maksum, ujiannya lebih berat dari kita. Pertanyaannya, apa mereka ngeluh? Enggak. Atau tiba-tiba berdoa, ya Allah, tahu gini nggak jadi nabi, berat deh. Enggak. Lempeng aja, tetap berbuat baik. Mau dijahatin kayak gimana? Baik, udah terus. Ya, nggak nyesel, enggak, ya Allah kenapa saya, ya Allah, enggak gitu, ya. Mereka anti drama-drama klub, ya. Akhirnya apa? Ya tambah tinggi derajatnya, wajar, ya. Dimuliakan, meskipun ujiannya tadi lebih berat dari kita. Coba sekedar lelah dakwahin umatnya, dicaplok ikan paus. Kita mungkin pernah sengaja nyakitin hati orang tua, sengaja ninggalin sholat, dicakar kucing, enggak. Gajian tetap nggak telat, ya. Dan yang lain-lain, ya. Tapi mereka ada apa lagi? Dibuang ke sumur sama saudara kandungnya. Gara-gara itu malah jadi petinggi di Mesir. Walaupun harus macam-macam dulu, difitnah oleh perempuan, masuk penjara dan lain-lain. Nah, ujung-ujungnya tetap mulia. Ada yang 18 tahun kena penyakit kulit sekujur tubuhnya. Waktu kena penyakit kulit 12 anak kandungnya meninggal barengan semua. Ladang dan hewan ternaknya kena wabah, jadi mati dan layu semuanya. Sempurna. Sampai diasingkan oleh umatnya, bahkan tinggalnya di tempat sampah. Kayak kalau zaman sekarang mah mungkin bak sampah gitu, ya. Hina? Enggak, mulia, ya. Malah yang dikasih contoh dia dalam Al-Quran, sengaja ada yang hidupnya 400 tahunan, nggak pernah sakit, nggak pernah demam, batuk juga nggak pernah, kaya, berkuasa, raja, istri soleha, Firaun. Mulia? Hina. Nggak ada kan yang ngasih nama anaknya Firaun? Lucu, siapa sih namanya? Firaun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada, ya. Jadi, nah ini mulai ini ya kelihatan. Oh ya, berarti yang pahit-pahit, yang nggak enak teh nggak melulu buruk. Ya puntenlah, Nabi punya akhlak mulia emang gara-gara ikut seminar Mario Teguh. Kan karena beliau ngalamin kepahitan yang lebih dari kita, tapi jadi belajar itu teh. Ya, sok coba seumur hidup doa kita selalu dikabul. Kira-kira akhlak kita tambah baik apa tambah tidak baik? Ya nggak baik, ya. Segala dikabul, segala di apa.
Nanti coba mampir ke sekolahan atau ke pesantren-pesantren, tanya ke guru-gurunya, kalau di situ ada anak yang bermasalah, biasanya seperti apa latar belakangnya. Kalau dulu di tempat ko nyantri di Darut Tauhid, 95% dari semua anak yang bermasalah, 90% ini adalah anak-anak yang di rumahnya itu jadi sultan. Salah nggak pernah. Jangankan dimarahin, ditegur aja nggak, malah mohon maaf ART-nya yang dipecat. Yang salah anaknya padahal. Ketika akhirnya dia harus menghadapi dunia, turun ke dunia nyata, ketemu peraturan nggak bisa dia, nggak kenal salah soalnya, karena kebenaran adalah dirinya, dia taunya itu. Ya. Sedangkan kan gimana? Kita kan di dunia nebeng, ada yang punya aturan. Kita ngekos nggak ikut aturan yang ibu kosnya aja bisa diusir. Ya. Kita tinggal di dunia diusir, gimana ceritanya ya? Pindah ke Mars gitu kan nggak mungkin juga. Ya. Itu dia satu azab, satu ujian. Selanjutnya, nah nanti dari cara kita menyikapi azab dan ujian, barulah pilihannya dua, bisa jadi nikmat, bisa jadi musibah. Ya, bisa jadi nikmat atau musibah. Sekarang sederhana, berarti apa itu nikmat? Sederhana, nikmat adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Ringan kan? Ini berarti musibah apa? Balikannya, apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Nah, standarnya harus gitu. Berarti misalkan, kok motor hilang, tapi gara-gara motornya hilang, ya jadi nggak bisa pergi kemana-mana, ke tempat maksiat. Yang bisanya kemana? Ya paling dekat sama rumah masjid misalkan. Jadi sering ke masjid, ya bisa jadi nikmat itu motornya hilang. Karena jadi terhalang dari berbuat maksiat. Temennya ngajak, ayo bro kita pergi ke tempat maksiat lagi. Ah maaf kendaraan saya hilang. Oh ya udah, nggak jadi ikut ya. Nah ini dia tadi, kalau standar bahagia atau standar nikmatnya adalah apapun yang aku suka atau keinginanku yang terkabul, masalahnya kata siapa yang aku suka atau keinginan kita itu selalu baik bagi kita? Kan enggak juga. Sok tanya anak-anak sukanya permen, dikasih permen terus giginya bolong, pas giginya bolong tetap dikasih permen nggak sama si mama? Enggak, mungkin dia ngambek, mama pelit beli gelang emas aja bisa, emas sampai kelek misalkan ya. Tapi aku permen aja nggak dibeliin, aku mau minggat dari PAUD misalkan ya masih kecil, gue masa ada anak kecil S2 ya. Tetangganya lewat, ibu kan kaya masa permen aja nggak dibeliin ke anaknya, benci ya? Ya justru sayang. Kalau benci mana ini narkoba, pakai ya sampai mati nah, ayo nah kalau nggak sayang. Nah kadang ya gitulah cara menyayangi itu kan ya. Suami ke istri juga, kalau misalnya istri masih bawel kan bisa tanda sayang itu. Kalau nggak sayang sana weh, iya kan? Oh langsung terwakili gitu ibu. Ya kan ke anak juga gitu. Meskipun kadang si anak nggak bisa terima, si mama teh bawel banyak aturan dan lain-lain. Dia belum rasain jadi ibu, udah nggak apa-apa, ada waktunya. Dan kita baik ke anak kan juga bukan supaya si anak balas budi, karena Allah suka aja, nggak minta macam-macam. Ya, musibah tadi apapun yang bikin kita tambah jauh dari Allah. Meskipun naik gaji, tapi sebelum naik gaji dia nggak bisa maksiat, pas punya naik gaji uangnya tambah banyak malah jadi bisa maksiat. Demi Allah musibah itu duitnya ya. Jangan kalau bahagia kitanya masih di duit, oh itu capek sekali insya Allah. Di duit, pokoknya apapun kalau bukan di Allah bahagianya ya di duit, ya di mulut orang. Luar biasa, pengen selalu kelihatan langsing, tiap foto tahan nafas. Kalian paham kan kenapa minta si kameramennya buat ngitung? Jadi tahu kapan harus nahan nafas. 1, 2, 3. Kasihan tuh yang moto, diomelin melulu. Mas tolong jangan gendut ya. Gimana? Tolong jelasin gimana bu? Gimana coba? Yang makan banyak ibu yang diomelin saya.
gitu. Pengen selalu kelihatan jangkung, tiap kali foto jinjit, betis orang. Capek tidak? Oh luar biasa. Kita ngelakuin sesuatu buat dipuji. Orang yang kita arep-arepin muji, nggak muji, malah julid kan, aduh. Sok coba apa beli barang karena nggak mau kalah sama ini. Aku malu mah, aku malu dong di ini teman-teman beliin aku, beliin, aduh ya. Masalahnya kan orang teh ngerti gitu ya. Ini orang ya Allah gajinya UMR nih 4 juta. Tahu-tahu beli handphone seharga 6 bulan gajinya. Kan memancing kejulitan ya. Pilihannya dua, dituduh nyuri atau dituduh KW, udah itu aja. Iya kan? Karena memang ada sebagian jenis orang yang kayak memang kurang pantas kalau pakai yang asli tuh dia. Misal sakit hati loh Bu, coba itu kawan di sana ada yang beli jam tangan beneran asli, tapi karena masih diledek itu struk, bon pembeliannya dikantongin kemana-mana. Dia ganti celana ikut itu bonnya sampai pudar. Tapi netizen teh begitu, beneran masa nggak percaya sih ini asli, ya Allah segitu melasnya. Begitu dikeluarin, Allah bonnya siapa kamu bawa-bawa, astagfirullah. Besok dapat naon atulah. Anggap kalau orang akhirnya muji ke paling cuman manggil ayam itu mah ya. Ibu pengen saya gituin Bu, nih sok. Elah ya. Kecuali setiap kali muji dia ikut bantuin nambahin cicilannya. Nah itu agak beda. Ih keren ya, nih 2 juta. Kita yang stres cicilan, aduh ya Allah 2 tahun lagi. Segitu belum dosa riba ya. Udah tuh ya, bukan berarti nggak boleh punya. Pernah diminta waktu itu kajian yang rumus, yang judulnya tuh bener-bener menjurus gitu, cara kaya menurut Islam. Wajib ya. Emang ada Islam sempurna kok, ada tata caranya yang guru kami bahkan berani jamin dia jalanin ini bisilah kaya pasti ya. Tapi masalahnya mesti dilurusin dulu di awal bahwa jadi kaya di dalam Islam itu bukan tapi cuma efek samping. Ulangi, cuma yang repotnya dari kita itu jadiin tujuan utama. Jadinya kadang ada yang udah dapat pun gak bahagia makannya, karena seharusnya cuman alat tapi dijadiin tujuan utama. Kan para sahabat, jadi kadang ada yang bilang, oh berarti setelah beres ngaji ayo kita resign, kita sholat dan baca Quran aja terus 24 jam. Oh enggak, ini juga tidak tepat, karena sahabat Nabi diingetin tentang akhirat juga malah tambah. Tahu Abdurrahman bin Auf, sebagian riwayat menyebutkan sisa uangnya ya, bukan momen terkayanya. Ada riwayat yang menyebutkan kalau dirupiahkan sisa uangnya tinggal 6.212 triliun. Kalah kan yang korupsi timah doang mah. Coba segitu udah ngeruk satu pulau Belitung coba kebayangnya itu belum ada internet banking loh di zaman beliau. Punya duit triliunan 1 triliun teh 1.000 miliar. 1.000 miliar teh kalau satu rumah 1 miliar aja kan udah gede. Ini berarti bisa bangun perumahan sendiri ya. Nah ini 6.212. Kabayang beli cilok ya. Se-Indonesiaeun salah bagi-bagi. Sok kira tanya orang-orang yang akhirnya udah nyampe di titik itu, bahkan mereka ada yang bilang gini, punya uang 100 miliar sama punya uang 1.000 triliun rasanya sama aja. Benar, mereka yang bilang gitu.
Satu, mereka nggak lihat duitnya, kan nggak mungkin didompetin. Pecahan 2.000 gitu didompetin, aduh itu luar biasa ya. Nggak, karena ya kita pecahannya kecil soalnya ya. Satu lembar $100 dikerupiahin itu dapat gitu muatnya. Apalagi kadang orang karena penasaran doang aslinya. Tahu istilah OKB? Orang kaya blow on. Serius, salah satu alasan terkuat orang pengen kaya kan karena belum pernah kaya. Begitu dia pernah kaya, misalkan nyobain daging, dia bikin jadwal sebulan penuh roadshow keliling all you can eat se-Jakarta. Akan ada titik dia di mana mendapati kini rasanya daging mah tuh. Kadang kurang asin dia bawa cabai sendiri. Dan seporsi daging yang 1,5 juta sama seporsi ya gorengan insya Allah 10.000 juga dapat. Ternyata bedanya cuma 5 cm di sini aja ya. Ketelen. Emang rasanya beda? Wah, nikmat nih daging nih. Enggak, gitu aja ya. Kecuali beling ya kerasa ya. Tapi kan enggak. Apa yang lebih sama? Keluarnya sama-sama bau. Waduh, ini makanan mahal amat kok. Oh iya, nanti keluarnya wangi, Pak. Enggak, bau tetap ya. Sama ya, gitulah manusia ya. Sepatu 50 juta dengan sepatu 50.000 tetap kan dilepas semua di bawah. Apalagi kalau di masjid ya, dijamin sholatnya deket pintu itu. Takut ya. Adalah saya suka kalau orang yang benar-benar Sunda banget ya, di Tasik, di Garut, ini nyebut ini namanya bukan tas, tapi apa coba? Kantong. Beneran. Mau mereknya apapun, mau tasnya harganya 50 juta, tetap itu kantong kamu tuh. Kantong. LV ini kantong, ya iya kan fungsinya emang untuk mengantongi sesuatu sih, betul juga. Ya kantong namanya. Ya. Yang repot harusnya buat bawa barang, hujan buat nutupin kepalanya. Itu berarti ekonomis ya. Kalau ternyata mendingan kepalanya yang basah daripada tasnya, berarti tasnya ya bukan mahal lah, mungkin cuman kepalanya lebih murah dari tasnya ya. Ya udah lah ya. Bukan nggak boleh punya, sesuai kebutuhan ya. Kok saya pengen naik gunung, masa iya pakai sendal jepit yang licin yang 20.000 ribuan? Iya, harus pakai yang agak tebel bahannya lebih kuat, harganya lebih mahal, wajar, masuk akal. Tapi kan berarti ya tadi kebutuhan. Sokra, sepatu keren banget dikasih, tapi ukuran 44, ibu pakai 37 kan gak kepake. Ya Allah, 7 ukur. Begitu dipakai diledekin Aladin ya, dibilang. Sesuai kebutuhannya. Nah Allah teh udah ngasih sesuai yang dibutuhin. Tapi kalau standar bahagia kita bukan yang kita butuhkan, tapi yang aku inginkan, nah ini baru jadi perkara ya. Maka ya kan kita itu sebetulnya apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita dengar kan jadi diri kita ya. Nah masalahnya sekali lagi kita kalau bicara ya tentang hukum, nggak cuma nonton drama, apapun ya. Masalahnya selalu pegangannya ini aja. Di atas fikih itu selalu ada yang namanya takwa. Di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Fikih hanya bicara hukum, fardu sunnah mubah makruh haram, atau kurang lebih singkatnya antara boleh atau tidak lah, udah intinya gitu aja. Fikih itu cuma bicara itu. Tapi ingat, di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Kalau takwa bicaranya bukan boleh atau tidak, tapi bicaranya Allah suka atau tidak. Mana jalan yang lebih selamat? Jalan yang takwa. Misalkan contoh, apa hukum baca komik? Ternyata komiknya komik biasa, kartun-kartun biasa, nggak ada aurat, nggak ada yang dilarang.
maka bisa jadi hukumnya mubah. Tapi kalau dia pakai sudut pandang takwa, dia akan menjawab, aku nggak peduli apa hukum baca komik. Yang aku tahu, aku lebih disukain Allah kalau aku baca Quran. Nah, sudah. Oh, itu jalan yang selalu paling selamat. Ya. Yang selalu paling selamat. Apalagi kita bukan orang yang tugasnya sebagai mufti, orang yang berfatwa, yang harus menjelaskan hukum itu seperti apa. Nah, udahlah, sehingga sederhananya yang paling selamat yang Allah suka aja. Ya. Makanya kan, ini survei ini akan menjawab. Tolong jawab sama-sama. 1, apa kita semua punya keinginan? 2, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia, tentram. 3, dari lahir sampai detik ini jujur, banyakan mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus sudah ngejar yang kita suka melulu, bahkan udah tercapai sebagian, kok masih sulit bahagia? Mungkin salahnya bukan di kitanya, bukan di Allahnya, tapi di kitanya, ya. Harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih ngejarnya yang kita suka terus, ya. Makanya kalau di kota besar ada yang gampang ngambek, percuma gaji segini 20 juta sebulan, saya mah baru bahagianya nanti kalau udah viral kayak dia. Setahu saya pintu surga memang 8, tapi nggak pernah tahu ada pintu surga bagi yang centang biru, tuh nggak pernah dengar. Loh, berarti kita nggak boleh viral? Boleh, tapi kita nggak akan ditanya followernya. Ditanya followernya, kamu ajarin apa? Kontennya, ya. Kaya boleh ya, kok boleh, tapi nggak akan ditanya saldo. Ditanya dapatnya dari mana dan dipakainya untuk apa. Punya kuasa, punya jabatan boleh nggak? Boleh, tapi nggak ditanya setinggi apa jabatannya. Ditanya kekuasaanmu kamu pakai untuk apa. Karena ada tadi semuanya alat aja untuk deketin kita ke Allah. Popularitas alat buat ngenalin Allah. Mumpung ada yang denger, coba bikin akun baru, follower 0, live juga nggak ada yang nonton kan. Ini mumpung ada yang nonton, maka pastikan yang disampaikannya di kebaikan. Yang julid akan selalu ada, fasilitas sama itu mah, ya. Karena orang kalau udah benci sama kita, dia akan merelakan waktunya untuk nyari-nyari kekurangan kita. Kadang effort beli kuota sendiri, nggak minta rembes kan? Ya, beli kuota, dicari akun Facebook ibu yang dulu yang masih culun, masya Allah, ya. Dicari sampai nggak makan, nggak tidur, nggak istirahat, besoknya tipes coba. Dia ke klinik berobat, nggak ngasih bon obatnya ke ibu, dia biaya sendiri. Kesetiaan macam